Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum masuk pada pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sebelum masuk pelajaran Ibu absen dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk. Sebelum kita masuk pada materi, hari ini kita akan belajar tentang logika matematika, di mana tujuan pembelajaran kita pertama siswa dapat mengetahui apa itu pernyataan, dan kedua siswa dapat mengetahui kalimat terbuka dan kalimat tertutup, dan terakhir siswa dapat mengetahui ingkaran atau negasi. Baiklah, manfaat kita mempelajari logika matematika ini, kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pernyataan atau resmi yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk pada pelajaran. Baiklah, yang pertama kita akan belajar tentang pernyataan. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada dari anak-anak yang mengetahui apa itu pernyataan? Tidak, Bu. Baik, Ibu mempunyai sebuah contoh. Contoh kalimat yang pertama itu baiklah, dari dua contoh ini silakan Anda pahami terlebih dahulu manakah dari antara dua contoh ini yang termasuk ke dalam kalimat pernyataan. Yang pada Windy, silakan. Untuk kalimat pertama itu pertanyaan, Bu, dan kemungkinan kalimat kedua itu adalah pernyataan. Baik, makasih pada Windy. Sebenarnya aku ingin menanyakan kembali, kenapa kalimat pertama itu disebut dengan kalimat pertanyaan? Karena ada tanda tanya di belakangnya, Bu. Sekarang hari apa? Ada tanda tanya. Baik, bagus. Terima kasih pada Windy. Jadi dari contoh ini, apakah anak-anak sekalian dapat mengetahui apa pengertian dari pernyataan? Dari contoh ini dan dari yang dikatakan Windy tadi, apakah anak-anak semua dapat mengetahui apa pengertian dari pernyataan? Ya, Bu. Ya, silakan. Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang sudah bisa ditentukan benar atau salahnya. Ya, bagus, terima kasih. Benar kata Windy, itu pernyataan merupakan suatu kalimat yang sudah bisa diketahui benar atau salahnya. Di mana pada contoh kalimat ini, nomor 2 merupakan suatu pernyataan dan nomor 1 suatu pertanyaan. Karena kalimat pada nomor 1 itu mengandung tanda tanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk pada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Baiklah, di sini Ibu mempunyai dua contoh. Sebelum kita masuk pada contoh, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu merupakan suatu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, sedangkan kalimat tertutup merupakan suatu kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Baiklah, kita masuk pada contoh. Contoh pertama yaitu 2x kurang 9 sama dengan 17, dan contoh kedua yaitu 4 tambah 6 sama dengan 10. Dari contoh ini, apakah Anda
bisa mengetahui mana yang disebut kalimat terbuka dan mana yang dikatakan kalimat tertutup. Tahu, Bu. Pada Windy silakan. Untuk yang 2x dikurang 9 sama dengan 17 itu kalimat terbuka, dan 4 ditambah 6 sama dengan 10 itu kalimat tertutup. Baik, terima kasih pada Windy. Ibu tanyakan kembali, kenapa yang 2x kurang 9 sama dengan 17 dikatakan kalimat terbuka dan 4 tambah 6 sama dengan 10 dikatakan kalimat tertutup? Karena ada satu variabel yang belum diketahui, yaitu x, dan kita belum diketahui 2x dikurang 9 itu sama dengan 17 itu kebenarannya itu benar atau tidak. Dan untuk yang 4 ditambah 6 sama dengan 10 itu sudah pasti, karena cobalah kita jumlahkan 4 ditambah 6 hasilnya sama dengan 10. Baiklah, bagus, terima kasih pada Windy. Dari penjelasan Windy tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Ada, Bu. Ya, silakan. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya, dan kalimat tertutup itu yaitu kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Baik, terima kasih. Dari penjelasan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, selanjutnya kita masuk pada lingkaran dan negasi. Lingkaran atau negasi. Yang ketiga yaitu ingkaran atau negasi. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang mengetahui apa itu ingkaran atau negasi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu berikan sebuah contoh. Baiklah, di sini Ibu mempunyai dua contoh pernyataan, di mana pernyataan pertama yaitu semua siswa SMP 2 Tanjung Mas lulus ujian nasional, dan pernyataan yang kedua yaitu ada siswa SMP 2 Tanjung Mas yang tidak lulus ujian nasional. Baiklah, silakan Anda semua amati kedua pernyataan ini dan apa perbedaan dari dua pernyataan ini. Silakan Fahmi terlebih dahulu. Baiklah, apakah ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang perbedaan dari kedua pernyataan ini? Ada, Bu. Pada Windy, silakan. Untuk pernyataan pertama, semua siswa lulus ujian nasional. Yang kedua, ada yang tidak lulus ujian nasional. Perbedaannya lulus dan tidak lulus. Baik, terima kasih pada Windy.
Jadi perbedaan antara dua kalimat ini, yang pertama itu merupakan suatu pernyataan di mana pernyataannya itu semua siswa SMP 2 Tanjung Mas lulus ujian nasional. Dan yang kedua itu merupakan suatu ingkaran dari pernyataan sebelumnya, di mana pada ingkaran ini terdapat kata tidak dan kata semua ini diganti dengan kata ada. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari ingkaran atau negasi? Ada, Bu. Ada Windy, silakan. Ingkaran atau negasi itu meniadakan meniadakan atau mentidakkan pernyataan yang ada. Baik, terima kasih pada Windy. Benar kata Windy, ingkaran merupakan meniadakan atau menidakkan pernyataan yang sebelumnya, di mana pada kalimat ini, pada pernyataan pertama itu ada kata semua, maka ingkarannya itu ada. Dan pada pernyataan pertama yaitu semua siswanya itu lulus ujian nasional, sedangkan pada ingkarannya itu tidak ada yang tidak lulus ujian nasional. Baik, karena materi kita sudah dijelaskan semuanya. Untuk menguji pemahaman Anda semuanya, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Silakan kerjakan tugas ini. Baik, Bu. Baik, silakan kerjakan LKS ini. Baik, silakan kerjakan LKS-nya. Yang mana, Windy? Yang C ini, Bu. 4 sama dengan 2 kuadrat. Baik. Di sini negasinya. Di situ kan ada tanda sama dengan. Ya. Berarti negasinya tidak sama, Bu. Iya. Baik, Bu. Apakah ada yang tidak dipahami lagi? Tidak, Bu. Baik. Windy, apakah ada yang tidak dipahami? Ini bagaimana, Bu? Baiklah, apakah semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Jika sudah, apakah ada yang bisa mengajarkannya ke depan? Ada, Bu. Pada Windy, silakan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Windy. Baiklah, selanjutnya kita koreksi yang dibuat Windy. Pertama yaitu hari ini batu sangkar panas, berarti negasinya itu hari ini batu sangkar tidak panas. Jadi negasinya itu ada kata tidak. Yang kedua yaitu sapi bisa terbang, berarti negasinya sapi tidak bisa terbang. Selanjutnya 4 sama dengan 2 kuadrat, berarti negasinya kita ganti dengan tidak sama dengan 2 kuadrat. Baiklah, dari soal ini Ibu anggap kalian semua sudah mengerti tentang materi hari ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, apakah ada dari Anda semua yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada, Bu. Baik, pada Windy, silakan. Kita mempelajari 3 materi pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pernyataan. Pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya. Yang kedua, kita mempelajari tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum diketahui kebenarannya, dan untuk kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Yang ketiga yaitu kita mempelajari negasi atau ingkaran, yaitu meniadakan atau mentidakkan pada suatu kalimat yang sudah ada. Ya, terima kasih pada Windy, bagus. Baiklah, minggu depan kita akan belajar tentang implikasi, disjungsi, dan konjungsi. Baik, sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya, Ibu harapkan Nanda semua untuk membaca pelajarannya terlebih dahulu di rumah. Ya, Bu. Baik, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.